Duduk siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Hatiku, pikiranku, fresh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baiklah anak-anak, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, untuk yang memimpin doanya silakan ketua kelasnya. Rahmat silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Ayo silakan Rahmat. Siap, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, silakan duduk kembali Rahmat. Ya, baiklah anak-anak, Bapak absen terlebih dahulu ya. Apakah ada di antara kalian yang tidak hadir hari ini? Ya. Oke, good. Ternyata kalian semua anaknya rajin. Ada yang tahu fungsi dari bunga? Oke. Ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Jadi tujuan belajar kita hari ini adalah mengetahui bagian tubuh dan fungsi dari bunga. Pertanyaannya adalah, semisal contoh kalian mempunyai hewan peliharaan di rumah. Bapak ambil contoh hewannya adalah ayam. Kalian mempunyai satu pasang ayam. Ada ayam jantan dan ayam betina. Nah, ayam kalian tadi agar menghasilkan keturunan, agar dia bisa berkembang biak, maka ayam tersebut harus apa? Kawin. Harus kawin. Apalagi? Bercocok tanam. Oke. Ada yang bertelur. Oke, jadi ayam tadi agar dia berkembang biak, dia harus kawin. Apa tadi? Bertelur. Iya, bertelur ya. Oke, sama halnya dengan tumbuh-tumbuhan. Dia agar menghasilkan keturunannya, tumbuh-tumbuhan tersebut harus melakukan reproduksi. Iya, makhluk hidup itu terbagi menjadi 3 macam ya. Ada hewan, ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Nah, ketiga makhluk hidup tersebut untuk menghasilkan keturunan atau generasi penerusnya, maka mereka harus berkembang biak atau bereproduksi. Paham? Oke. Baiklah anak-anak, Bapak ingin tanya, siapa yang suka menggambar? Oke, siapa yang suka menulis dan bercerita? Oke, siapa yang suka berpraktek langsung? Saya, Pak. Oke, kalau begitu Bapak bagi kelompoknya sesuai gaya belajar kalian masing-masing ya. Untuk yang suka menggambar, dia akan masuk ke visual, gaya belajar visual. Dia duduknya di sini. Untuk yang auditori, dia duduknya di kelompok sini. Untuk yang kinestetik, dia duduk di sebelah sini. Paham? Oke, coba kalian tukar dulu tempat duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, kita sudah membuat kelompok belajarnya sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Di sini kelompok gaya belajar visual, yang ini kelompok auditori, dan ini kelompok kinestetik. Oke ya. Sekarang coba kalian amati teman kalian di samping. Apakah mereka perempuan semua? Tidak. Apakah laki-laki semua? Tidak. Oke, jadi ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Jadi sesuai gendernya masing-masing. Sama halnya dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Mereka juga mempunyai ciri khasnya masing-masing. Ada yang berjenis kelamin jantan, ada yang berjenis kelamin betina. Oke.
Sekarang kalian amati video yang akan Bapak tampilkan. Yaitu ada bunga jagung dan juga bunga kelapa. Nah, anak-anak, itu tadi video singkat penjelasan tentang bagian-bagian bunga dan juga fungsinya. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Baiklah anak-anak, tadi kan kita sudah menyaksikan video tentang bagian tubuh dan fungsi dari bunga. Nah, coba Bapak minta kalian mengemukakan pendapat kalian mengenai video yang kita tonton tadi. Coba siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Angkat tangan. Feza dengan Saputra. Coba mulai dari Feza dulu. Apa? Tumbuhan mempunyai sel kelamin jantan dan betina. Disebut serbuk sari dan kepala putih. Oke, benar sekali. Tepuk tangan dong buat Feza. Oke, selanjutnya Saputra. Apa yang ingin Saputra kemukakan dari video tersebut? Ada bunga yang sempurna dan tidak sempurna. Iya, bagus. Ada bunga yang sempurna dan tidak sempurna. Tepuk tangan dong buat Saputra. Ya, jadi semua yang dikatakan oleh Saputra dan Feza tadi sudah benar. Ternyata tumbuhan itu memiliki dua sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang jantan disebut benang sari dan yang betina disebut dengan kepala putik. Bagian-bagian bunga tadi ada dari kepala putik, serbuk sari, kelopak bunga, tangkai bunga, mahkota, dan bakal biji. Ya, tadi seperti yang kita tonton itu adalah bagian-bagian tubuh dari bunga. Oke, baiklah. Siapa yang mau ice breaking? Saya. Oke, kalau begitu baris ke depan. 1, 2, 3. Kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Saya sudah tahu. Atas, atas, atas. Bawah, bawah, bawah. Atas, bawah, atas, bawah. Saya sudah tahu. Depan, depan, depan. Belakang, belakang, belakang. Depan, belakang, depan, belakang. Saya sudah tahu. Oke, tepuk tangan. Oke, sekarang kalian boleh duduk kembali. Baiklah, untuk kelompok visual, Bapak sudah menyiapkan poster atau gambar ya. Ini kalian amati. Bapak bagikan terlebih dahulu ya. Kalian amati gambar bunga yang sempurna dan tidak sempurna ini. Apa saja bagian-bagian dari bunga tersebut dan kalian temukan perbedaan apa yang ada di gambar tersebut. Contohnya ini bunga sempurna
dia lengkap atau bunga yang tidak sempurna ada kekurangan yang kalian ketemukan. Paham? Oke, baiklah. Oke, untuk kelompok belajar auditori, Bapak sudah siapkan kartu belajarnya, oke? Ini gambar-gambar dari bunga tersebut. Ini Bapak bagikan ya. Satu orang masing-masing mendapatkan satu kartu. Ya, itu. Iya, nah di situ ada urutan dari gambarnya. Siapa yang mendapatkan gambar nomor 1? Oke, coba dibaca gambarnya, Alif. Putik orang betina bunga yang berfungsi sebagai wadah serbuk sari yang berasal dari benang sari. Putik terdiri dari kepala putik stigma, rangkai putik, siklus, dan bakal buah oparium. Oke, selanjutnya gambar 2. Siapa yang ada gambar 2? Saya, Pak. Oh, oke, Misna, silakan dibaca. Benang sari, organ jantan bunga yang berfungsi untuk penyerbukan benang sari terdiri dari rangkai sari, filamen, dan kepala sari antera. Oke, siapa yang mendapatkan gambar nomor 3? Saya, Pak. Oke, Gita, silakan dibaca. Mahkota, bagian bunga yang paling mudah dikenal karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Fungsinya untuk menarik serangga dan organisme penyerbukan lainnya dengan warna dan orama yang menarik. Oke, selanjutnya siapa yang mendapatkan gambar nomor 4? Saya, Pak. Oke, Saputra, silakan. Kelopak, bagian terluar bunga yang biasanya hijau atau kecoklatan. Fungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup dan menarik perhatian serangga penyerbuk. Oke, gambar nomor 5. Saya, Pak. Ayo, silakan. Bakal biji-biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuat. Nah, jadi itu adalah susunan dari bagian tubuh bunga dari mulai yang pertama sampai yang terakhir dari Agustina. Nah, sekarang kita akan tempel kartu tersebut ke depan, oke? Mulai dari urutannya, dari urutan pertama sampai urutan terakhir. Ayo, coba tempel dari yang pertama ke depan. Diiringi oleh nomor 2 dan seterusnya. Tempel nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, ditempel. Ya. Oke, sekarang kita harus memetik bunga tersebut. Silahkan dipetik, Reza. Oke, udah cukup. Nah, sekarang coba kalian amati bunga-bunga tersebut. Ada yang mengamati bunga ini, kalian amati. Ada apa saja yang di bagian bunga ini? Nah, ini bunga apa ini? Bunga sepatu. Iya. Di bunga sepatu ini ada bagiannya seperti kelopaknya, ada serbuk sari, kepala putik. Ini contoh bunga sempurna. Nah, kalau yang ini bunga apa? Ada yang tahu? Bunga Pepaya. Pepaya. Nah, kalau bunga pepaya ini adalah bunga yang tidak sempurna. Kenapa dikatakan tidak sempurna? Karena dia hanya mempunyai satu sel kelamin saja, baik itu sel kelamin perempuan atau jantan. Itu. Ya, ini sama, ini bunga sempurna ini. Pak, kenapa bunga ada yang sempurna dan tidak ada sempurna, Pak? Oke, kenapa bunga ada yang sempurna dan tidak sempurna, ya Rahman? Oke, jadi sama seperti yang Pak jelaskan tadi. Karena kalau bunga sempurna itu seperti bunga sepatu ini, dia lengkap, alat lengkap, dia mulai dari
kelopak bunga, tangkai bunga, sampai ke alat kelaminnya. Yang seperti yang di atas ini adalah putik. Ini adalah alat kelamin betina. Sedangkan yang kecil-kecil ini adalah benang sari, adalah alat kelamin jantan. Jadi perbedaannya dengan yang sempurna dan tidak sempurna adalah yang sempurna memiliki 2 sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan yang tidak sempurna hanya memiliki 1 sel kelamin saja, yaitu bisa jantan, bisa betina. Oke, Rahman? Oke, Pak. Oke. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Oke, baiklah anak-anak, sekarang Bapak ada tugas untuk kalian. Tugas itu boleh apa saja. Yang suka menggambar boleh menggambar, yang suka menulis boleh menulis, yang suka berbicara boleh berbicara ke depan kelas untuk presentasi nanti. Oke. Nah, ini untuk kelompok visual, Bapak sudah siapkan tugasnya. Kalian ambil terlebih dahulu. Ini Lungguk, Kak. Nah, kalian warnai sesuai dengan bunga yang kalian sukai, oke? Ya, silahkan. Untuk yang kelompok auditori, kalian boleh mencatat apa yang telah kita pelajari hari ini, oke? Kalian catat di kertas selembar. Coba siapkan bukunya. Oke, kalian catat apa yang kalian pelajari hari ini, oke? Nah, untuk yang kelompok kinestetik, kalian boleh diskusikan mengenai yang kalian praktekkan tadi, mengenai bunga ini. Apa saja yang kalian ketahui tentang bunga yang sempurna dan tidak sempurna ini. Paham? Paham. Oke, silahkan berdiskusi. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, kita presentasikan ke depan sesuai kelompoknya masing-masing. Kita mulai dari kelompok visual ya. Siap kelompok visual? Siap. Oke, maju ke depan kelompok visual. Oke, selanjutnya untuk kelompok auditori, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah kita presentasikan ke depan. Siap? Menulis bagian tubuh dan fungsinya. Oke, selanjutnya untuk kelompok kinestetik, apakah sudah siap? Sudah. Oke, kalau sudah siap, kita presentasikan ke depan. Dari hasil pengamatan kami ada bunga yang sempurna, ada yang tidak sempurna.
Sore, bagus. Baiklah, terakhir Bapak mau evaluasi. Di sini sudah Bapak sediakan soal. Silakan anak-anak semua untuk mengerjakannya. Dikerjakan masing-masing ya. Apakah sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, dikumpul. Mari kita refleksikan pelajaran kita hari ini. Apakah ada yang mendapat kendala? Apakah ada yang kesulitan? Jadi semuanya sudah paham ya apa yang kita pelajari hari ini? Baiklah. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan pelajaran hari ini adalah tumbuhan berbunga dapat berkembang biak dengan melakukan penyerbukan. Nah, hasil dari penyerbukan itu adalah biji atau buah yang akan menjadi cikal bakal tumbuhan baru. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan kita belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rahmat yang memimpin doanya, maju ke depan. Mau siap berdoa mulai. Berdoa selesai.